Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelas 2B, jurusan Teknik Hidromedik UPH Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai apa itu hematologi analisis. Jadi, hematologi kita ke pengertian. Jadi inilah pengertian hematologi analisis adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosis beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan hematologi seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, leukosit, hingga trombosit. Sedangkan untuk fungsinya, hematologi analyzer ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yakni pemeriksaan hemoglobin, kadar leukosit, kadar eritosit, hingga kadar trombosit. Tak hanya itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah, diantaranya seperti diabetes dan kanker darah. Jenis-jenis hematologi analyzer ada dua. Yang pertama, semi otomatis. Pada tipe ini, proses ilusi atau pencampuran sampel darah dengan koagulan harus dilakukan secara manual. Jadi, tentu akan memakan waktu yang lebih lama. Namun beberapa instansi, baik lembaga penelitian ataupun rumah sakit, klinik, masih ada yang menggunakan hematologi analyzer semi otomatis. Yang kedua yaitu otomatis. Otomatis memiliki banyak kelebihan, yakni pada proses pemeriksaannya, proses dilusi, hemolysing, pencampuran sampel dengan reagen pada alat, perhitungan, display, dan printout akan dilakukan secara otomatis sehingga proses itu akan berjalan lancar. Untuk prinsip kerja hematologi analyzer, secara umum, prinsip kerja hematologi analyzer ini terbilang mudah, yakni sampel darah yang akan dicampurkan dengan menggunakan campuran reagen. Untuk itu, hingga terjadilah proses yang disebut dengan hemolysing. Dari proses ini akan terbagi menjadi beberapa tujuan, bisa pengukuran leukosit, trombosit, maupun eritosit. Jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor dan data akan ditampilkan dalam layar monitor. Untuk macam-macam jenis sel darah yang akan dites, yang pertama sel darah merah, yang merupakan komponen darah yang memiliki jumlah sel yang cukup banyak, seperti namanya sel darah merah ini berwarna pekat. Yang kedua, sel darah putih yang memiliki jumlah lebih sedikit. Beberapa komponen diantaranya adalah neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan juga basofil. Kelima komponen tersebut sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit atau yang bisa juga disebut dengan keping darah ini memiliki peran yang beberapa. Kedua temannya, trombosit, memiliki peran untuk melakukan pembekuan pada darah. Misalkan ada tangan yang luka, maka trombosit ini akan bekerja dan menutup tangan yang luka tersebut, sehingga darahnya tidak akan keluar lagi. Jadi bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah trombosit. Hematologi analyzer mempunyai 3 metode pengukuran. Yang pertama, electrical impedance. Metode ini bekerja dengan jumlah BBC sel darah putih, sel darah merah, RBC, dan bagian dari platelet trombosit. Sedangkan yang kedua, fotometri. Metode ini digunakan untuk mengukur hemoglobin saja. Karena menggunakan prinsip absorbansi, maka metode ini tak jauh berbeda dengan alat spektrofometer. Yang ketiga yaitu flow cytometry. Untuk bagian-bagian dari hematologi analyzer, yang gambar pertama ini adalah bagian depannya, yang dimana nomor 1 itu adalah LCD, nomor 2 adalah papan tombol, nomor 3 adalah catatan, nomor 4 adalah indikator daya, nomor 5 adalah tombol mulai, nomor 6 adalah pemeriksaan sampel. Sedangkan untuk ke gambar nomor 2 yaitu bagian hematologi analyzer dari belakang,
Yang nomor 1 itu saklar power, nomor 2 ekuipotensial, nomor 3 outlet limbah, yang nomor 4 itu saluran masuk kulisis, dan nomor 5 itu adalah bilas inlet, dan nomor 6 adalah pengencer inlet. Sebelum kita menggunakan alat hematologi analyzer, sebaiknya kita harus membaca dulu prosedur penggunaan hematologi analyzer, yang dimana prosedur yang pertama yaitu hubungkan kabel power dengan listrik, hidupkan alat, lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan menunggu di display. Nah, sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tube tersebut tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara dihomogerakan dengan benar. Lalu tekan tombol wall bolt yang terdapat pada layar, lalu tekan tombol ID untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Tekan bagian atas dari sampel untuk membuka dan meletakkan sampel. Jika sudah, klik tombol run untuk menjalankan. Tunggu beberapa saat, maka hasil pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada layar display. Setelah menggunakan alat hematologi analyzer, kita harus melakukan pemeliharaan atau maintenance terhadap alat, yang dimana proses maintenance yang pertama yaitu bersihkan alat dari debu dan kotoran secara berkala. Hal ini ditunjukkan agar alat pun dapat berfungsi secara baik dan benar. Juga tidak didapat kerusakan di dalamnya. Agar mesin di dalam alat selalu terawat, jangan terlalu sering menggunakannya, apalagi dalam jangka waktu kurang lebih 24 jam secara terus-menerus, karena hal tersebut dapat merusak alat secara perlahan. Simpan pada area yang kering. Selalu jaga suhu ruangan yang tetap stabil, sekiranya 18 derajat Celcius. Untuk memastikan fungsi alat yang baik, pastikan untuk selalu evaluasi hasil dari pemeriksaan tersebut. Hal itu untuk menghindari adanya kekeliruan penggunaan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini, bagaimana cara hematologi analyzer melakukan proses pengecekan.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.